Indonesia negara hukum. Assalamualaikum dikumur dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Sahabat Hengki Abdullah dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusannya serta banyak rezeki. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Hengki Abdullah dimanapun berada, inilah ada salah satu akun yang mengupload saksi hidup, yaitu saksi kunci yang lolos atau yang dibebaskan, yang dilepaskan oleh Bang Hasan Tanjung Busri. Dan inilah saksi yang akan bisa meringankan atau memberatkan hukum dari Bang Hasan kalau memang ini benar-benar saksi yang dilepaskan dari Bang Hasan. Dan udah viral ribuan bahkan yang mengkomen, yang mengelek. Mudah-mudahan bisa nanti dihadirkan di dalam persidangan dan mau berbicara, mengungkapkan fakta-fakta yang ada sebenarnya. Maka dari itu, sahabat Hengki Abdullah dimanapun berada, mari kita sama-sama lihat, tonton videonya dan komen-komenan netizen deterjen sampai dengan selesai. Sahabat Hengki Abdullah dimanapun berada, ada salah satu akun yang sudah ratusan ribu yang meng-like dan juga membagikan sudah lebih dari 2000, komenan juga 14.000,3, yaitu akun Peson Itlik apa-apa gini gambar skorpion, berjudul saksi kunci kejadian Carok di Madura, satu orang yang selamat dalam kejadian malam itu. Apa iya, apa benar ini? Sahabat Hengki Abdullah yang tahu mohon di komen. Kalau memang benar ini bisa di persidangan nanti bisa berbicara, bisa meringankan dan bisa memberatkan, yaitu Bang Hasan dan Bang Wardi. Dia yang berjudul kelihatan sok banget katanya tuh, Carok Madura, wish, saksi kunci viral, Masya Allah. Ini apa benar apa tidak? Mari kita sama-sama, sahabat Hengki Abdullah dimanapun berada, yang judul saksi kunci kejadian Carok di Madura, satu orang yang selamat dalam kejadian malam itu. Sudah 175.000 orang yang mengliknya lebih, dan juga 14.000 yang komen, membagikan udah ribuan juga. Coba kita lihat komen-komenan, apakah benar atau tidak. Jangan mudah percaya juga karena di dunia media sosial itu bisa aja ada hoaxnya gitu. Coba kita lihat komen-komenannya. Semoga Mas Hasan dan Mas Wardi dibebaskan, lelaki sejati ditampar dulu soalnya. Wah, langsung komenannya yang ngegas Ini baru jelas gimana kejadian sebenarnya dan saksi hidup dan satu lagi yang merekam pas kejadian awal. Betul Syukurin disuruh pulang sama Martis. Kalau nggak pulang Martis bisa sewa. Pak Martis apa nih? Kenapa harus nangis lu yang ikutan Carok? Lu yang royok. Jadi kesannya ke Hasan sama Wardi yang salah. Padahal lu dan kawan-kawan lu yang bikin ulah. Wush, langsung ngegas komen-komennya sahabat Hengki Abdullah Mungkin nangis nyesel ikut-ikutan ngeroyok Bang Hasan. Tahunya malah Bang Hasan baik, mau ngelepasin dia. Ini hampir berapa puluh persennya ini mengiyakan ini kalau ini adalah saksi kunci yang dibebaskan, yang dilepaskan sama Bang Hasan. Itu yang kemarin rekonstruksi itu. Hidup pas-pasan aja semua banyak tingkah, cari uang buat hidupin anak istri belum cukup, carokan. Aduh, katanya itu. Seharusnya biar adil dia juga harus ditangkap karena dia juga pelaku kok. Sama pada mempercaya ini sahabat Hengki Abdullah. Lah nangis, kan yang royok Mat Hasan. Yang royok, yang dikeroyok kali. Kenapa yang ini nggak ikut ditangkap? Kan dia juga ikut Carok, harusnya ditangkap juga. Udah viral ini udah FYP ini. Harusnya orang ini ditangkap juga, dikurung bareng sama Mat Hasan dan Wardi. Woi, gagah bener abang komenannya. Lawak emang, ikutan Carok tapi nangis. Kenapa nggak dipenjara aja? Kan dia termasuk pelaku Carok.
Banyak banget yang komen-komen membenarkan bahwa ini adalah orangnya almarhum Mat Tanjar yang dibebaskan, yang diselamatkan sama Bang Hasan ya, yang dilepaskan gitu ya, sahabat Hengki Abdul berada. Kenapa ya dalam hukum duel yang kalah jadi korban dan yang menang jadi tersangka? Kan bisa jadi yang kalah penjahat yang sesungguhnya. Komenannya ya sahabat Hengki Abdul ganas-ganas. Dia harus ditangkap juga lu, kan dia udah berencana untuk membantu kejahatan. Ungkap kasusnya biar pelaku nerima hukuman, karena kalau bunuh orang tetap salah. Selamat karena kabur bukan menang. Masih bagus nggak mati juga kamu. Wushit. Sok jago mau melawan, untung kamu melawan orang baik cuma disuruh pulang. Ya banyak banget yang membenarkan ini. Makanya orang kayak Hasan jangan kau ganggu-ganggu, giliran dibegitukan nangis takut. Untung disuruh pulang oleh Hasan, kalau tidak juga tinggal nama. Kenapa harus ikut campur urusan kawan? Kan baiknya pendekar itu 1 vs 1, satu lawan satu versus satu ya. Baru gagah tuh. Kena dikit nangis, kalau belum kena sok-sokan, hidup cari nafkah aja, nggak usah sok keras. Kalau makan masih nasi. Nah, yang ini namanya Mat Selamat. Betul juga ya, karena kan selamat, Mat Selamat namanya. Dibilang Hasan dan Wardi 10 orang, yang maju nyerang 5. Pas mau nyerang pasti beringas, sekarang mewek. Makanya jangan suka pandang enteng orang. Ya. Ganas-ganas komenannya sahabat Hengki Abdul dimanapun berada ya. Kalau nggak Hasan nyuruh pulang, udah nyusul Mat Tanjar kau. Berterima kasih lah dengan Hasan. Hampir seweg Hasan. Bang sama adiknya. Harusnya abang ini juga diproses karena niat dia juga cuma Allah kasih kesempatan gak dipanggil juga. Dia bukan saksi, seharusnya dia ditahan juga karena dia pun ikut serta carok. Semua hampir komenannya sahabat Hengki Abdullah ini mengiyakan bahwa ini adalah saksi kunci yang selamat ya. Nangis, tapi saya masih kurang begitu, masih ragu gitu, masih sedikit-sedikit ya. Wajar ya, namanya dunia media sosial. Ngakunya jago bela diri tapi main keroyokan. Terus naas, mati dijadikan korban. Sementara korban sesungguhnya malah jadi tersangka. Sangat membagongkan. Semoga Hasan dan Wardi diringankan hukumannya. Masih beruntung mas, kamu gak dikirim ke surga bareng Mat Tanjar. Iya ya. Amin, semoga surga katanya. Info yang beserta yang lolos udah diproses sama Polres apa belum? Tuh, iya urusan ini jadi ini nih ya, saksi hidup. Kalau memang ini benar ya adanya, sahabat Hengki Abdul di mana berada. Untuk aja deh kamu lari, kau juga akan jadi korban Hasan seandainya tetap tinggal, tetap melawan kali. Makanya jangan ikut-ikutan kalau nyali-nyalinya masih ciut, untung disuruh pergi sama Hasan. Kok nangis? Kan kemarin mau nyerang pakai carok. Carok itu perkelahian ya. Senjata tetap namanya CR. Kenapa dia nggak ditangkap? Dia mungkin juga mau keroyok si Hasan itu. Bawa sekalian dia ke penjara. Penjarakan juga dia. Gue dukun Mat Hasan. Tuh kan mewek. Beda dengan pas kejadian dengan garangnya mau habisin Hasan. Merasa paling tersakiti dan teraniaya padahal main keroyokan. Dikasih kesempatan hidup malah sama Bang Hasan. Ini yang disuruh pergi daripada nanti menghilang dari dunia. Hasan dan adiknya jelas nggak salah. Demi harga diri mereka bertarung secara jantan. Dia nangis karena masih dikasih ampun sama Hasan. Kalau enggak dia sudah dikebukan seperti yang lain. Dikebukan apa sih bang? Kenapa dia pakai nangis? Untung si Hasan baik, suruh dia pergi. Padahal dia juga ikut ngeroyok Hasan dan adiknya. Makanya jangan jadi sok jagoan. Tradisi kuno. Emang Indonesia masih hukum rimba. Kalau gentleman itu pakai ring 1 lawan 1. Ada piala, ada UFC. Itu main UFC. Main tinju. Makanya bang, jangan sok jago. Akhirnya gemeteran kan. Dan bagus. Netizen ini bener-bener ya, Masya Allah. Mudah-mudahan dia cepat diproses juga dan satu sel sama Mat Hasan Busri bisa berkelahi di dalam ya. Enggak sih, tapi kan ini juga diselamatin. Kalau memang ini benar ya, sudah diselamatkan sama Bang. Maksudnya sudah dilepaskan gitu, udah kamu pergi aja daripada yang rekonstruksinya yang kemarin viral itu ya, sahabat Hengki Abdullah. Harusnya ikutan ditangkap, soalnya ngapain ikutan carok Hasan gelo. Dia ikut ngeroyok Hasan, Pak polisi harus ditangkap juga itu Pak, biar jerak. Nanti kita tunggu di persidangan, ini orang ini akan hadir apa kagak ya.
Untung Balmond dan Martis baik, masih nyuruh Statistical. Kalau ini pemain-pemain ini ya, pemain-pemain ML ini, pemain Free Fire ini malah game ini, pada kayak gini komennya nih. Tangkap juga karena dia sama juga ikutan corok dan ngeroyok Hasan. Hukum, jangan tenang pilih. Apa tebang pilih kali tenang pilih. Seharusnya juga ditahan, tapi entahlah, masih untung kamu bebas dan masih selamat. Tapi kenapa nangis? Yang komen pada bela enggak Hasan, berarti Cah Hasan emang orang baik. Semangat Cah Hasan, aku padamu. Bay, terhasan Hasan, banyak banget yang terhasan Hasan ya. Ingat suara Hasan, kau masuk, kau mati juga deh. Silakan kau pergi saja. Makanya anak ini selamat sampai sekarang. Iya, kata-katanya Bang Hasan itu ya. Sekalian diadili karena dia juga pelaku. Orang ini harus ditangkap Pak Polisi. Karena dia pelaku calok juga, harus kasih hukumannya juga. Wih, semoga cukup sudah calok sebagai cerita bukan sebagai budaya. Karena masalah bisa dimusyawarahkan tanpa harus korban nyawa. Betul Abang kok. Cukup lah, mudah-mudahan khususnya yang ada di Bangkalan Madura, pada umumnya di masyarakat Indonesia tidak ada lagi yang namanya calok ya. Semua, betul kata Abang Gus Yono, bisa dimusyawarahkan secara baik-baik. Betul Bang. Tunggang langgang, makanya jangan sok keras, sekarang mewek. Aduh, ini mah ya banyak banget yang cimaki ya. Oh, ini yang bilang sama Hasan, yang dibilang mending kamu pulang daripada kamu ikut mati. Wish. Kakak Hasan sama Kak Wadi itu pendekar sejati bro. Kalau musuh yang satu sini, kalau emak terus juga bro. Wish, kemarin ikut-ikutan loyok, sekarang nangis-nangis. Nangis giliran tangkap polisi sebelum kejadian kayak preman berani. Semoga Hasan diberi keringanan. Seharusnya dia juga dihukum karena udah biangkrok kejadian. Namanya jadi mat untung. Wish, mat untung katanya. Karena untung selamat gitu ya. Sahabat Engki Abdullah dimanapun berada, ini hampir 80% ya. Masih 80% sih. Udah 95% lah ya. Orang makan ini yang selamat ini betul ya. Karena ratusan ribu ini yang like dan juga yang ribuan yang nge-share juga. Yang komennya juga sampai 14.000, 14,29 ya, 290. Itu banyak banget ya yang membela Bang Hasan dan meyakini bahwa ini adalah orang yang diselamatkan, orang yang terselamat ya. Yang pada waktu malam itu kejadian yang Bang Hasan, Bang Wardi dan juga almarhum Matanja dan kawan-kawannya. Sebelum bertindak, kita harus berpikir matang-matang. Memang jadi arang, menang jadi arang, kalah jadi abu, kecuali mempertahankan kehormatan dan menyelamatkan keluarga dari begal. Bener, kalau dari begal ada undang-undangnya ya. Yang waktu di Bekasi kejadian tuh orang Madura juga itu sampai dapat penghargaan ya. Beliau membunuh karena dibegal, jadi tadinya jadi tersangka, kemudian karena Pak Mahfud MD berbicara langsung jadi dihormati gitu sama polisi, jadi dapat penghargaan. Semoga Cah Hasan dan Cak Wardi cepat bebas. Ini yang kabur ya, kok meroyok tapi kabur nyali keroyokan. Kenapa kabur? Biar seperti Matanjar nasibmu. Wish, garang ya ininya ya. Wih, tuh, ini yang kabur ya, ngeroyok tapi kabur nyali keroyokan. Kenapa kabur? Biar seperti Matanjar nasibmu ya. Garang bener ya. Aduh. Untung lu pulang bisa hidup lu, makanya jangan jadi jagoan, jadi manusia itu harus apes, nggak ada kalender bro. Berarti ini murid Mata Anjar ya katanya. Itu bukan saksi kunci, tapi itu sama-sama pelaku carok tuh. Dia harus bertanggung jawab karena dia juga ikut ngeroyok, bukan cuma Kak Hasan dan Kak Wadi yang ditahan tuh ya. Banyak banget yang membela ya. Tangkaplah harusnya, orang ini enak bener udah dikeroyok, udah ngeroyok. Cah Hasan kok kayak nggak punya salah. Proses hukum berlaku. Ya mudah-mudahan semua baik-baik saja. Kak Hasan juga Kak Wadi semoga bebas. Kasihan dengan keluarga saya selalu. Amin. Tolong bebaskan ya Pak Kapolri, Pak Hasan dan adiknya, dia orang baik. Makan jangan sok jago, yang jago hanya ayam jago. Kukuruyuk. Bisa bayar dah komennya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku dan keluarga turut berduka cita. Semoga seluruh amalan ibadah keempat almarhum diterima di sisi Allah. Amin. Doanya gitu, doa terus lah. Hasan orangnya sopan dan gak sombong. Bener, hebat. Kalau udah pada hebat, tes ilmu ke jalur gajah sana. Cengok semua, cok hebat semua jadi orang. Betul Bang, kirim ke Palestina ya. Harusnya dia ini proses hukum karena dia juga pelaku carok.
nangis karena bisa berkumpul dengan keluarga kembali. Andai malam itu dia terus tebaskan celuritnya, pasti ceritanya lain. Ambillah pelajaran dari kasus ini, betul bang. Makanya cong, orang jen nangis-nangis isin Madura, ndek lo ke malu katanya Madura. Saya lebih suka Carok sebagai salah satu budaya negara ketimbang Carok sebagai jalan menyelesaikan masalah, betul bang. Makanya jangan cok jago, hebat Kak Hasan bisa meniak. Inilah sosok orang apa nih? Inilah sosok orang pelaku keperilakuan korban kelompoknya yang sok jago giliran salah nangis. Sokan jadi korban telak. Wish. Gimana ya rasanya ketika jadi jawara yang dicundangi. Allah panjangkan umurmu supaya bisa memberi peringatan kepada yang lain. Amin. Menang dapat jeruji, kalah dapat tanah. Banyakin istighfar biar dijauhkan nafsu-nafsu setan dan sayangi keluarga Anda masing-masing. Amin. Masya Allah. Harus dengan penjelasan dari kedua belah pihak. Dari situ dapat diperkirakan masih untung dikasih kesempatan hidup. Kalau enggak, entah di mana sekarang. Wah, udah nyusul ya. Nyerang jadi korban, yang diserang jadi tersangka. Belit pisan. Wih. Bang Hasan orang baik, kalau jahat dia sudah kawan-kawannya nasib nih orang. Kenapa nangis? Dikaitkan sama Carok itu apa ya? Kamu sih ikut-ikutan untung selamat. Makanya jangan ngikut preman, masih mending disuruh pulang. Semoga ada titik terang keterangannya ya, mendekati kebenaran. Mas Hasan dan adiknya seorang perantau, dia tahu caranya menghargai orang. Masya Allah. Tanya saksinya, bagaimana kejadiannya, kenapa nggak diproses ya? Sabar teman, kalau suku Bugis, kalau pendekar dia bertarung satu tarung. Wish. Kasus apa? Kenapa nangis? Oh, proses biar jelas duduk permasalahan dan kejadiannya. Ya kalau memang benar ini, mudah-mudahan aja nanti di persidangan di ini ya, dihadirkan gitu. Pasti trauma ya, pastilah. Sabar ya kak, Allah bersama kak, kuatkan hatimu kak. Kelihatan sok gimana, ciut nyali, takutan, baik matinya. Uish, makanya jangan sok jago, dibeli beneran ciut nyali. SDM terlalu minim, gampang kijangi, intelektual rendah, makanya banyak-banyak buka teknologi ada biar nggak jadi korban kesombongan. Wish, lapo nengis barang masuk jago nangis ke wedi mati ta. Ish. Kalau sudah begini, kalau mati menang, masuk penjara, jadi dua-duanya tidak ada untungnya. Betul sekali. Seorang pendekar dan mukul duluan tapi masih minta bantuan muridnya sampai tewas. Ini mengingatkan kepada kita, jangan sombong dan merasa paling kuat. Betul abangku. Ini ya senang banget nih orang yang memotivasi kalau komenan gitu, bukan ngompor-ngomporin dan kebakaran jenggot. Jadi mendoakan gitu. Harusnya ditangkap karena ikut terlibat. Kok nangis? Kemarin gagah-gagah pada ke akhirat semua teman keluargamu. Waduh, tadinya gimana kok sekarang sok, bukannya ikut dalam pertempuran. Ya. Disisain hidup, kenapa tidak ikut ditangkap? Bagus lagi dari kuat. Nyawa itu mahal. Di atas langit masih ada langit, makanya jangan sok jago. Mentang-mentang guru silat berilmu tinggi, tapi apalah daya kalau Allah sudah menghendaki dalam sekejap pun nyawa melayang. Betul ya, Masya Allah. Bener, yang nangis ikut penjara, makanya jangan sok jagoan tuh. Apapun alasannya, orang bunuh orang yang empat lagi dari pihak korban pasti lebih sakit lah. Trauma dia dan trauma. Untung kau kabur, coba kau tinggal bertahan, selesai juga. Panjang umur kamu tong ya, sakit nggak perindah, makanya nggak usah bilang. Ini hampir semuanya ya sahabat Hengki Abdullah dimanapun berada, dari 14.000. Ini kalau kita baca semuanya itu bisa ketemu subuh, dari subuh bisa 3 hari 3 malam lebih ini ya. Banyak banget yang belum ada sih yang membantah bahwa ini bukan ini saksi yang ini saksi yang diselamatkan sama Bang Hasan ya. Mudah-mudahan ada sahabat Hengki Abdullah dimanapun berada yang tahu ini kejadian apa ya. Kalau memang benar ini ya, mudah-mudahan menjadi saksi kunci ya. Saksi kunci apa? Nanti di persidangan bisa meringankan dan bisa memberatkan Bang Hasan tentunya. Tuh ya, kadang ada alasan kenapa dia dibebaskan oleh Hasan. Bisa jadi sebetulnya dia orang baik, tapi diajak ke hal yang baik. Komenannya mantap nih dan tak ada alasan untuk menolak. Tuh ya, komenannya luar biasa nih. Ya, semoga cepat bebas. Salam anak-anak rantau. Kalau ya, Masya Allah, sedihnya ya. Tengok wahai saudara seislamku. Salam dari Malaysia. Dari Malaysia. Masya Allah ya. Sahabat Hengki Abdullah dimanapun berada, terima kasih yang sudah menyimak, yang sudah menonton sampai dengan selesai semuanya.
Terima kasih sahabat Hengki Abdullah dimanapun berada yang sudah yang sudah menyimak, yang sudah melihat videonya sampai dengan selesai. Mudah-mudahan apa yang kita lihat ini ya menjadi gambaran, dan mudah-mudahan tiada lain tidak bukan kita doakan Bang Hasan dan Bang Wardi senantiasa dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan serta panjang umur untuk menghadapi nanti di persidangan, dibukakan pintu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika memang benar itu adalah saksi yang akan memberatkan dan meringankan, semoga semuanya dibuka dengan terang benderang. Tak lupa kita sebagai netizen hanya bisa berdoa kepastian hukum nanti yang akan di persidangan, mudah-mudahan ya berjalan dengan lancar. Bang Hasannya juga sehat walafiat dan Bang Wardi. Serta kita doakan untuk keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Tak lupa kita doakan untuk almarhum Matanjar, almarhum Materdam, almarhum Nazri, dan juga almarhum Hafiz. Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburannya ya, juga mengampuni segala dosa dan khilafahnya. Keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Terima kasih untuk sahabat Hengki Abdullah yang sudah menyimak sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.